menyaksikan video tentang biomekanika dalam keperawatan. Perkenalkan, nama saya Sarisna Putri dengan NIM 113244041. Perkenalkan, nama saya Melani Putri Desvia dengan NIM 113244043. Perkenalkan, saya Nanda Fania Putri dengan NIM 113242020. Perkenalkan, nama saya Amelia Safira Zara dengan NIM 113244036. Perkenalkan, nama saya Ulam Ramadana Subakti dengan NIM 113244038. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian biomekanika. Pengertian biomekanika adalah ilmu yang mempelajari gerakan pada makhluk hidup, di mana dalam biomekanik hanya mempelajari gerak pada manusia. Untuk pengertian biomekanika secara umum adalah ilmu yang mempelajari gerakan pada manusia yang dipengaruhi oleh sistem anatomi, fisiologi, psikologi, mekanisme, dan sosiokultural. Dan untuk pengertian biomekanik secara sempit adalah ilmu yang mempelajari gerakan pada manusia. Dan ada juga pengertian biomekanik secara ilmiah, yaitu adalah ilmu yang mempelajari cara menentukan gaya, perubahan, dan beban mekanik pada otot, tulang, dan sendi dari tubuh manusia. Definisi biomekanika menurut Franklin dan Nordin 1980 adalah biomekanika menggunakan konsep fisika dan teknik untuk menjelaskan gerakan pada bermacam-macam bagian tubuh manusia dan gaya yang bekerja pada bagian tubuh pada aktivitas sehari-hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat biomekanika dalam dunia keperawatan. Yang pertama, mampu meningkatkan kinerja. Adanya konsep biomekanika mampu meningkatkan kinerja gerak manusia. Gerakan efektif melibatkan faktor anatomi, keterampilan neuromuskular, kapasitas fisiologi, dan kemampuan kognitif atau psikologi. Ahli kinesiologi telah menemukan teknik meningkatkan kinerja khususnya dalam bidang olahraga yang melibatkan struktur fisik atau kapasitas fisiologi, seperti teknik berlari yang tepat sehingga dapat meningkatkan kinerja seorang atlet. Yang kedua, mampu mencegah dan mengurangi cedera. Ketika prinsip biomekanika diterapkan, maka akan menimbulkan gerakan yang aman sehingga dapat mencegah cedera pada tulang dan otot manusia. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja faktor yang mempengaruhi pada biomekanika. Yang pertama, ada jenis kelamin. Ada perbedaan signifikan antara dimensi tubuh pria dan wanita, seperti pria dianggap lebih panjang dimensi segmen badannya dibanding wanita. Yang kedua, ada suku bangsa. Variasi di antara beberapa kelompok suku bangsa telah menjadi hal yang tidak kalah penting karena meningkatnya jumlah angka migrasi dari satu negara ke negara yang lain. Dan yang ketiga yaitu usia. Digolongkan atas berbagai kelompok usia, yaitu yang pertama ada balita, yang kedua anak-anak, yang ketiga remaja, dan yang terakhir yaitu ada dewasa dan lansia atau lanjut usia. Hal ini jelas berpengaruh terutama jika desain diaplikasikan untuk antropometri anak-anak. Antropometrinya cenderung terus meningkat sampai batas usia dewasa. Dan yang keempat yaitu ada faktor kehamilan pada wanita. Faktor ini sudah jelas mempunyai pengaruh perbedaan, yang berarti kalau dibandingkan dengan wanita yang tidak hamil, terutama yang berkaitan dengan analisis perancangan produk dan analisis perancangan kerja. Yang terakhir yaitu ada cacat tubuh secara fisik. Suatu perkembangan yang menggembirakan pada dekade terakhir yaitu diberikannya skala prioritas pada rancang bangun fasilitas akomodasi untuk para penderita cacat tubuh secara fisik. Tujuan utama biomekanik tubuh yaitu memfasilitasi penggunaan kelompok otot yang tepat secara aman dan efisien guna menjaga keseimbangan, mengurangi energi yang diperlukan, menurunkan kelebihan, dan menurunkan risiko cedera. Biomekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua tubuh makhluk hidup. Selain itu, meningkatkan suatu sistem kerja melalui minimasi kemungkinan terjadinya cedera pada saat melakukan kerja. Biomekanika menggunakan hukum-hukum mengenai konsep fisik dan teknik menggambarkan gerakan yang dialami oleh bagian-bagian tubuh yang beragam dan aksi gaya pada bagian-bagian tubuh tersebut selama melakukan aktivitas harian.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan biomekanika dalam keperawatan. Traksi adalah tahanan yang dipakai dengan berat atau alat lain untuk menangani kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot. Jenis-jenis traksi. Traksi ada dua. Yang pertama traksi kulit dan yang kedua traksi tulang. Traksi kulit menggunakan plester lebar yang direkatkan pada kulit dengan diperkuat dengan perban elastis. Risiko yang timbul pada traksi kulit biasanya kerusakan kulit, kerusakan saraf, dan kerusakan sirkulasi denyut perifer. Yang kedua, traksi pada tulang. Traksi pada tulang biasanya menggunakan kawat Kirschner. Mekanisme traksi meliputi yang pertama, dorongan pada arah yang berlawanan traksi. Yang kedua, tahanan yang dikenal sebagai kontraksi mencegah pasien jatuh dalam arah berlawanan kontraksi. Sekian video dari kita. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.